channel Lari Kris. Saya hari ini mencoba untuk mengendarai mobil listrik. Nanti supaya teman-teman tahu mekanisme, proses, kemudian efisiensi dari mobil listrik yang memang masih belum begitu banyak mungkin orang mengenal. Nanti ayo kita masuk. Guys, ini saya sudah di dalam kabin dari mobil listrik. Sebagaimana biasa, kita harus mengutamakan safety dulu. Cek sabuk pengaman, saya kira ini hal yang normal. Kemudian kita menyalakan. Sama, ini adalah sistem kunci kontaknya, bisa kita taruh di sini karena pakai start ignition dari tombol sebelah kiri. Pedal rem ditekan, di sana terlihat langsung ada indikator ready to drive, lalu ada speedometer, dan suaranya nggak ada bedanya guys, suaranya sama dengan mobil tidak nyala ya, jadi nanti hanya terlihat dari indikator-indikator. Baru kita nyalakan AC. Ini adalah indikasi di mana diketahui nanti tinggal berapa kilometer atau cas baterai yang sedang atau sudah dalam proses. Nah, ini 94%, hampir 100%. Tadi dari pengisian 4 jam kurang, ini bisa mencapai daya tempuh ya, artinya kilometernya itu 312 km selama 4 jam, dan ini bisa dibayangkan efisien ya dibandingkan dengan mobil konvensional. Sekarang kita coba mengendarai dalam perjalanan, ya muterlah di sekitar daerah-daerah. Jadi kita bisa melihat indikator di sini ada yang P, ini berarti kondisi nyala tadi, parking ya. Kemudian ada R, ini biasa retreat atau mundur. Ini D. Nah, ini netral tapi jarang digunakan ini karena bisa didorong ya, netral. Kemudian ini handrem, di sana nyala indikator. Kemudian ini untuk memanaskan tempat duduk. Jadi tempat duduk bisa panas, anget. Mungkin bisa berkaitan dengan kenyamanan dan kesehatan ya, karena kalau anget lebih bernuansa untuk memperlancar darah. Karena memang bisa dikatakan mobil ini, saya tidak sebut merek, tapi dengan relatif yang agak sederhana, ini harganya pun juga harga premium ya, harga di atas ya, artinya di atas kepala 5 ya kalau dari sisi harga. Artinya memang sangat canggih dari sisi kenyamanan pengemudi dan penumpang di dalam kabin. Kita coba, ini sudah mulai berjalan. Handrem kita tarik kembali, menjadi merahnya hilang. Nah, ini sudah mulai tidak ada sedikit pun suara mesin ya, termasuk suara persneling dan sebagainya, tidak ada suara itu. Karena ya seperti kalau bahasa anak-anak itu seperti kayak mobil listrik bongkar misalnya, tapi ini dengan performansi seperti mobil konvensional yang bisa kecepatan, pernah dicoba dari sini ke Palembang waktu itu 170 km per jam. Dan kemudian dari sisi bahan energi ya, bukan bahan bakar, ini saya ngecas isian listrik ya, itu ada di PLN biasanya. Di kota-kota besar ada sejumlah 2 atau 4, di kota-kota yang kota transit itu mungkin ada 1, tapi intinya memungkinkan karena kita bisa dipermudah dengan indikator di situ. Kalau sudah indikatornya agak kurang dibandingkan dengan jarak tempuh, kita langsung bisa telepon ke PLN atau di-guide oleh HP untuk mengetahui mana lokasi. Bahkan apabila terjadi benar-benar habis, itu kita bisa memencet kepada agen tunggal pemegang merek, saya tidak boleh menyebut merek ini, dan mereka akan punya mobile car untuk energi baterainya
bisa diisi 30 km untuk jarak 40. Nah, maaf 15 menit 30 menit untuk jarak 40 km. Jadi masih relatif tertolong, tapi memang pengalaman itu waktu di Jakarta. Jadi kemudian kita kehabisan cas, walaupun kami sengaja untuk mencoba itu di salah satu wilayah di sekitar Serpong sana. Kemudian datanglah setengah jam sampai ya kurang dikit, itu tergantung dari ATPM di mana kendaraan berada. Dia memiliki mobil yang sama, dengan di bagasinya ada semacam perangkat untuk mobile charging. Ini yang bisa kita terima dari pelayanan untuk mobil listrik yang memang menjadi bagian dari support ya untuk pemerintah agar mengurangi bahkan meniadakan emisi gas buang. Namun tentunya memang disesuaikan dengan sementara ini adalah market ya, marketnya itu kan alami, belum ada keharusan untuk memakai ini karena sifatnya itu pasti ada pertimbangan lain, mungkin masyarakat, industri, dan kemudian juga polisi yang belum ditetapkan. Namun diharapkan bisa menggunakan ini sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi emisi gas buang menjadi nol ya di tingkat polusinya. Ini biasa kalau masalah pengereman dan sebagainya tidak ada bedanya. Intinya kan lebih kepada energi yang semula konvensional fosil menjadi listrik. Jadi kalau operasi penggunaannya itu sama dengan mobil-mobil yang lain. Bahkan kelebihannya salah satu kecepatan untuk mengakselerasi dari 0 km ke mendekati 100 itu hanya sekian detik ya. Saya lupa pastinya, tapi kalau bahasa anak-anak muda itu guys, tarikannya itu responsif sekali. Jadi sekali ngegas itu mungkin kalau mobil konvensional itu nariknya masih ya, ini contohnya gini, gimana ini kalau lagi kosong saya berani misalnya gini, ini kan kecepatannya mana ini 0 ya kan, ini 0 ya? Nah itu kan itu langsung berapa itu, langsung 40 loh itu ya. Karena di depan saya ada ya lalu lintas yang lain, saya tidak berani mengabaikan keselamatan, tapi itulah tarikannya luar biasa responsif ya. Akselerasinya itu dari 0 ke 40 tadi hanya sekian, nggak sampai 1 detik mungkin, karena itu kan masih sepertiga dari pedal gasnya. Ya kan kalau sampai ditekan penuh pasti ya luar biasa kecepatannya. Itu salah satu kelebihan dari performansi putaran mesin. Coba ini misalnya, nah ini 20 ya, ini kan 20. Ini kan bayangkan itu hampir 80 loh itu ya. Nah, remnya sama sih, remnya pakem karena mungkin anti lock brake. Namun ya mungkin di suatu saat nanti akan kita coba mereview di tempat-tempat yang memungkinkan di jalan tol yang lagi kosong misalnya. Ini sama ya, manuver-manuver untuk jalan-jalan kecil yang sifatnya pas dengan mobil ini. Itu juga tidak ada kendala. Suspensi juga bisa dikatakan untuk level sedan ya, tentunya dengan pir keong mungkin, tapi artinya memang luar biasa performansinya dari mobil, salah satu mobil listrik yang di Indonesia ada di berbagai macam merek ya, mungkin ada 3-4 merek, saya tidak sebut merek, tapi pastinya dia mempunyai performansi yang sekelas itu sama-sama dengan listrik yang lain. Nah ini nanti kami coba sampai posisi retreat atau mundur, nanti akan terlihat performansi dari kabin ya, tentunya ada indikator. Yang uniknya ini sayang tadi kita hanya terbatas memutar lokasinya, itu begitu ada benda di sebelah kita itu langsung spionnya nyala, itu lampu di spion, dan biasanya mengeluarkan bunyi khusus semacam alarm ringan. Itu untuk menunjukkan bahwa ada objek-objek lain di sekitar mobil ini dengan parameter sekian. Ini sudah menjadi posisi untuk mundur secara sama ya. Ini mundur ya, ini R. Nah, R kan itu langsung gambar itu.
Nah ini mungkin sama ya, kalau biru berarti kan mendekati dari posisi roda dan posisi benda-benda yang lain. Nah apabila mepet memang nanti bunyi dia, terutama waktu berjalan di jalan normal itu, begitu mepet dengan mobil yang lain nyala, nanti kita akan lebih susah nanti. Nah ini saya kira sama seperti yang lain, kan kelihatan masih jauh. Nah kemudian ini masih 0, sekian, mungkin tidak berkurang sama sekali. Kelengkapan yang lain saya kira sama lah, ada radio dan juga audio. Mobile phone ini adalah tadi energi itu karena memang juga di sana ada ikut drive dan sebagainya. Untuk mematari sistem namanya pengendalinya melalui selain indikator dashboard, tapi operasionalnya dari setir ini kan, misalkan volume dan seterusnya. Nah ini tadi kalau dipegang bisa dirasakan ini anget nih, sampai ke punggung segala anget. Nah kalau ini menjadi mati, nah ini kan bisa anget kedua, ini ke satu, ini normal. Jadi seperti kayak kursi elektrik yang di mall-mall itu loh, yang bisa mijet. Sebetulnya bisa ada menimbulkan reaksi pijatan, tapi saya jarang mencoba itu. Nggak harus dilihat dari sana, karena kalau ini belum mati maka dibuka itu akan menyala. Dibuka gini indikatornya, dan dia nggak bisa dikancing, nggak bisa dimatikan maksudnya. Jadi matikan dulu. Nah, kan nggak ada bedanya kan dengan pada saat kondisi nyala. Kira itu ya. Semoga bermanfaat guys, bro, teman-teman semua, untuk kita paling tidak mengantisipasi ke depan ya, pada saat memilih sebuah kendaraan, tergantung dari selera dan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Hari Kris Channel. Terima kasih.